Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani. Saya dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam obat antipiretik dan analgetik. Contoh obat yang pertama ada ibuprofen dengan merek dagang Proris. Indikasinya yaitu mengatasi demam, nyeri pada gigi, nyeri pasca bedah, dan sakit kepala. Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan kondisi kehamilan trimester akhir dan pasien dengan ulkus peptikun. Efek sampingnya yaitu sakit perut, mual dan muntah, diare, sakit emah, dan sakit kepala. Indikasinya untuk mengatasi nyeri dan peradangan seperti radang sendi dan nyeri akibat haid serta demam adalah 200-800 mg 3-4 kali sehari. Dengan cara menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Contoh obat yang kedua ada naproxen dengan merek dagang Senifar. Indikasinya untuk meredakan nyeri bengkak dan kemerahan akibat peradangan. Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan kondisi alergi terhadap obat naproxen. Efek sampingnya kantuk, pusing, mual dan muntah, sakit perut, diare, dan konstipasi. Dosis untuk dewasa adalah 250 mg sampai 500 mg atau 275 mg sampai 550 mg diminum 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat produksi prostaglandin. Contoh obat yang ketiga adalah ketofren dengan merek dagang Altofen. Indikasinya yaitu meredakan radang dan nyeri. Kontraindikasinya yaitu pada pasien yang memiliki riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap aspirin. Efek sampingnya salah satunya adalah sakit mah, sembelit, sakit kepala, rasa ngantuk, kehilangan nafsu makan. Dosisnya 100 mg 1-2 kali sehari. Mekanisme kerjanya dengan cara menghalangi enzim siklookigenase, yaitu yang bertugas memproduksi prostaglandin. Contoh obat yang keempat adalah diklofenak dengan merek dagang Cataflam. Indikasinya mengobati nyeri dan peradangan. Kontraindikasinya pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini dan pada pasien yang memiliki gangguan gastrointestinal seperti pendarahan atau tukak lambung. Indikasinya seperti sakit perut, mual atau kembung, diare, pusing dan kantuk. Dosisnya 75 mg per hari disuntikan melalui otot. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat yang memicu reaksi peradangan saat tubuh mengalami cedera atau luka. Contoh obat yang kelima ada piroxicam dengan merek dagang Nivoxicam. Indikasinya adalah meredakan peradangan seperti nyeri dan pembekakan. Kontraindikasinya pada pasien dengan riwayat penyakit inflamasi gastrointestinal ulkus, peptikun, riwayat alergi berat, dan riwayat hipersensitivitas terhadap piroxicam. Contoh obat yang keenam adalah meloxicam dengan merek dagang Meloxin. Indikasinya adalah meredakan gejala radang sendi. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap aspirin, penyakit ginjal berat, hamil, dan penyakit tukak lambung. Efek sampingnya diare, sakit mah, perut kembung, dan gangguan pencernaan. Dosis dewasa 7,5 sampai 15 mg per hari, lansia 7,5 mg per hari, dan anak-anak di atas 60 kg berat badan 7,5 per hari. Mekanisme kerjanya dengan menghambat biosintesis prostaglandin yang merupakan mediator peradangan melalui penghambatan siklookigenase. Contoh obat yang ketujuh ada ketorolac dengan merek dagang Dolac. Indikasinya meredakan peradangan dan nyeri. Kontraindikasinya pada anak di bawah usia 16 tahun dan gangguan fungsi ginjal sedang sampai berat. Efek sampingnya berat badan naik drastis, sakit perut, mual dan muntah, peningkatan tekanan darah, dan mulut sering sariawan. Dosis awal 10 mg diikuti dengan 10-30 mg setiap 4-6 jam per hari. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat produksi senyawa kimia yang dapat menyebabkan peradangan dan rasa nyeri.
Contoh obat yang kedelapan ada asam mefenamat dengan merek dagang Alogon. Indikasinya untuk meredakan rasa sakit dan peradangan. Kontraindikasinya pada penderita hipersensitivitas riwayat ulkus peptikum atau pendarahan saluran cerna dan reaksi alergi. Efek sampingnya hilang nafsu makan, sariawan, sakit mah ruang pada kulit, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan diare. Dosis untuk dewasa 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6 jam selama 7 hari. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksigenase. Contoh obat yang ke-9 ada aspirin dengan merek dagang Cardio Aspirin. Indikasinya meredakan nyeri, demam, peradangan, dan mencegah terbentuknya bungkalan darah. Kontraindikasinya pada pasien dengan gangguan lambung, gangguan pendarahan, dan gangguan ginjal. Efek sampingnya sakit perut atau rasa panas dan terbakar di dada dan muntah. Dosis awalnya 300 mg sampai 900 mg. Dosis dapat diulang setelah 4-6 jam jika diperlukan. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat sintesis prostaglandin E2 dan tromboksan A2. Contoh obat yang terakhir ada Antalgin dengan merek dagang Novalgin. Indikasinya untuk meredakan rasa nyeri dan menurunkan panas. Kontraindikasinya pada pasien dengan kondisi gangguan ginjal, asma bronkial, tukak lambung, dan dehidrasi. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, anemia, tekanan darah rendah, dan turunnya sel darah putih. Dosis dewasa 0,5-1 gram, dikonsumsi 3-4 kali sehari. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat produksi hormon prostaglandin, yaitu hormon yang memicu peradangan nyeri dan demam. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi macam-macam obat analgetik dan antipiretik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.